Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus berkati, selamat sore dan shalom. Kami mintakan perhatian jemaat terhadap penyampaian warta jemaat di saat ini. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Klasis Kota Ambon, Jemaat Ebenezer. Warta Jemaat, nomor 16 tahun 2022. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat Ebenezer menyampaikan selamat datang dan selamat jumpa dalam kebaktian penabisan dan peresmian Rumah Pastori 4 Jemaat Ebenezer Klasis Kota Ambon saat ini. Semoga kebaktian ini menjadi sumber sukacita dan sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa pengumuman sebagai berikut. 1. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat GPM Ebenezer bahwa dalam kebaktian saat ini akan dilaksanakan akta penabisan Rumah Pastori 4 dan sekaligus akan dilaksanakan akta pencanangan hari ulang tahun ke-36 Jemaat GPM Ebenezer tahun 2022. 2. Kebaktian saat ini dilayangkan dengan mempergunakan tata kebaktian penabisan Rumah Pastori 4 Jemaat GPM Ebenezer Klasis Kota Ambon. 3. Pelayan firman dalam kebaktian saat ini adalah Pendeta Loisa Mustamu Papilaya, Sarjana Teologi, anggota Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. 4. Pelayan penabisan adalah Pendeta Sakarias Ishak Sapulete, Master Sains, Sekretaris Umum Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku. 5. Pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini didasarkan pada bagian bacaan Alkitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan, selamat berkebaktian Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat disilakan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan, nyanyian rohani nomor 3 bait 1 dan 2. Ambon 30 September 2022. Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotliff J.A. Koritelu, Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Benedictus Makassar.
Dalam kebaktian ini akan dilaksanakan penabisan Rumah Pastori 4 Jemaat GPM Ebenezer sebagai tempat kediaman rumah pergumulan hamba Tuhan. Karena itu, marilah kita berbakti kepada Tuhan, memuji kebesaran dan kuasa-Nya yang telah memungkinkan pekerjaan pembangunan ini berlangsung dalam kurun waktu 2 tahun, 6 bulan, 23 hari, hingga dapat diselesaikan dan ditabiskan pada hari ini. Datanglah ya Tuhan, tuluskanlah kami dan layakkanlah kami untuk berbakti kepadamu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mulai kebaktian saat ini. Kebaktian penabisan Rumah Pastori 4 Jemaat GPN Ebenezer di saat ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan menyertai jemaat. Amin, ya amin, haleluya. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa-dosa kita dan memohon ampunannya. Tuhan, kadang kami saling mencela, menyikut, dan meradu perasaan dan penilaian buruk terhadap sesama dalam kemulan pekerjaan pembangunan ini karena keegoisan kami. Kami pun tidak sabar dan penuh persungutan, gerutu, dan saling bertikai dalam kata-kata. Kami enggan bertobat,
dan cenderung mempersalahkan orang lain. Karena itu kami mohon, ampunilah kami Tuhan, dan baruilah langkah juang kami, agar kami mampu menjadi manusia baru dalam Kristus. Di depan mata Yesus, ternyata kesalahanku dan hidupku beri semu di depan mata Yesus. Jemaat kekasih Kristus, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa dari Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara jemaat, dengarlah petunjuk hidup baru untuk kita lakukan setiap hari. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat, dan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan kemenangan
Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, di saat ini kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran berita firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 27 sampai dengan 34. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, berkuasalah atas kami yang berbakti di saat ini untuk membaca Alkitab dan menerima pemberitaan firman dari hamba-Mu, lalu melakukannya setiap hari. Amin. Begini bunyi firman Tuhan, doa Salomo. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Dan dengarlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Bahkan Engkau juga mendengarkannya di tempat kediaman-Mu di surga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini 30 September 2022 adalah hari yang membahagiakan bagi kita semua, khusus Jemaat Ebenezer Skip Klasis Kota Ambon. Karena melalui sebuah pergumulan iman yang panjang, 2 tahun 6 bulan 23 hari, akhirnya bertambah lagi satu bangunan rumah pastori dalam jemaat ini, yakni Pastori 4. Kita bersyukur kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat, selain gedung gereja, pastori merupakan simbol fisik yang kental yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan umat atau kehidupan jemaat. Rumah pastori yang siap ditabiskan ini bisa dibangun karena adanya persatuan di dalam jemaat, persatuan di dalam doa, persatuan di dalam daya, dan persatuan di dalam dana. Saudara-saudara jemaat, ketika rumah pastori ini selesai dibangun dan siap ditabiskan dan dimanfaatkan, beta sangat percaya semua kita, khusus umat dan pelayan di jemaat Ebenezer Skip, tidak beranggapan bahwa rumah pastori ini merupakan bukti kehebatan jemaat ini, melainkan bukti kesetiaan Allah bagi jemaat ini.
Beta juga percaya, saudara-saudara jemaat, bahwa rumah pastori yang bagus, yang megah ini, 2 lantai, ada 6 kamar. Rumah pastori yang bagus dan megah ini tidak sebanding dengan kebesaran Allah yang maha besar bagi jemaat ini. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ada pemahaman sekaligus harapan di balik adanya sebuah rumah pastori. Pastori, rumah yang ditempati oleh gembala atau pastor, adalah rumah tempat tinggal hamba Tuhan yang diutus untuk melayani umat. Pastori, tempat yang disiapkan atau disediakan secara khusus untuk didiami oleh seorang pelayan, baik pribadi maupun bersama dengan keluarganya. Dia meninggalkan rumah keluarga dan dia mengambil tempat untuk tinggal di pastori, berada bersama-sama dengan persekutuan umat. Saudara-saudara jemaat, kesediaan untuk tinggal di pastori ini mengartikan adanya kesadaran atau kemauan yang sungguh dari seorang pelayan untuk menempatkan dirinya, baik secara pribadi maupun keluarga, sebagai bagian dari keseharian kehidupan umat yang dilayani. Sekaligus juga saudara-saudara jemaat, kesediaan seorang hamba untuk tinggal di pastori menjadi tanda kesiapan dirinya untuk hadir dan menjadi sosok gembala di tengah-tengah umat. Ia tidak hanya tinggal, dia tidak hanya berdiam dalam bangunan pastori semata, tetapi ia siap untuk hadir dan berada bersama-sama dengan umat. Supaya saudara-saudara jemaat, dia semakin mengenal umat yang dia dilayani. Dia menjadi bagian dari keseharian hidup umat. Dia selaku pribadi atau keluarga menjadi bagian dari keluarga-keluarga yang harus bisa disambut dan diterima dengan tangan terbuka, membangun kebersamaan dan persaudaraan layaknya keluarga. Oleh karena itu, saudara-saudara jemaat, pastori tidak dilihat sebagai bangunan fisik semata, tetapi justru pastori memiliki arti dan makna khusus dalam aktivitas pelayanan gereja. Selain gedung gereja, saudara-saudara jemaat, pastori juga menjadi tempat berlangsungnya aktivitas keumatan, konsolidasi pelayanan, rumah doa, dan sebagainya, dan sebagainya. Dengan demikian, saudara-saudara jemaat, dengan adanya rumah pastori, secara khusus pastori 4 pada jemaat Ebenezer Skip
diharapkan menjadi sarana pendorong terciptanya peningkatan kualitas pelayanan di jemaat ini. Rumah pastori yang representatif, yang layak dan memadai, kiranya juga diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada umat atau kepada jemaat. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pemahaman dan seluruh harapan kita dengan adanya bangunan Pastori 4, jemaat GPM Ebenezer Skip yang siap ditabiskan, siap diresmikan, siap dimanfaatkan. Kita bawakan dalam doa kepada Allah di dalam Yesus Kristus, Kepala Gereja, sebagaimana doa Raja Salomo saat penabisan bait suci di Yerusalem. Dalam kesadaran yang sungguh akan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha adil. Bersama-sama kita berdoa, berkenanlah Allah kiranya atas tempat ini pula, atas rumah pastori ini. Kita berdoa, berkenanlah Allah memenuhkan segala harapan yang kita bawakan kepadanya. Di saat ini, dari tempat ini, Pastori 4, Jemaat GPM Ebenezer Skip. Saudara-saudara jemaat, kiranya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati tempat ini, memberkati rumah pastori ini, supaya menjadi sarana yang diberkati bagi perluasan pekerjaan pelayanannya di tengah-tengah dunia, khusus di jemaat GPM Ebenezer Skip. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Jemaat diundang berdiri. Bersama orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Alit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk kembali. Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sebab ada tertulis, orang mengumpulkan banyak tidaklah berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Tangan dan tari bunyikan seling dan hendang, nyanyi
Israel itu biasa turunlah juga berteru. Tidaknya yang berkuasa bawalah hormat bersujud. Nyanyikanlah kepadanya yang firman-Nya benar dan kasih-Nya besar. Tolonglah Tuhan, lepaskan kami yang dalam susah perang, tegak mendung. Ambil hidupku, akan ku mendatangimu. Jika tangan bekerja, kasih-Mu menerangkannya. Dan dengar, jangan aku budaknya. Bimbing akal budiku dengan roh dan hikmat-Mu. Berikan kehendakku samada dengan maksudku. Bila jantung berdebar oleh kiat yang berat, oh Tuhan, terimalah persembahan umat-Mu. Satu ungkapan syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Tuhan, Tuhan, semua yang kami berikan ini adalah berasal dari kasih-Mu. Terimalah dan sucikanlah segala pemberian syukur kami untuk menopang pekerjaan pelayanan bagi gereja dan dunia dari tengah-tengah jemaat kami. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, hadirin dan undangan sekalian, kita bersama akan datang pada akta penabisan Rumah Pastori 4 Jemaat GPM Ebenezer. Karena itu saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri.
Jemaat kekasih Kristus, pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan September tahun 2022, akan dilaksanakan penabisan Rumah Pastori 4, Jemaat GPM Ebenezer Klasis Kota Ambon sebagai harta milik Gereja Protestan Maluku. Karena itu, selaku hamba Yesus Kristus Tuhan dan Kepala Gereja, saya menabiskan Rumah Pastori 4 Jemaat GPM Ebenezer Klasis Kota Ambon di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pastori 4 di Jemaat GPM Ebenezer ini hendaknya menjadi tempat bernaung dan bergumul pendeta dan keluarganya dengan Tuhan yang mengutusnya dan jemaat yang dilayaninya. Tuhan memberkati kita semua. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia mencekam, namun ku datang pada Yesus, Dia ubah seluruh hidupku. Jamah Yesus jamah dan beri damai di hatiku.
maka jiwaku pun memujimu. Jiwaku pun memujimu, sungguh besar Allahku. Bapak Ibu yang duduk minta maaf, mohon kesediaan untuk berdiri. Bapak Ibu para pelayan, warga jemaat Gereja Protestan Maluku di Ebenezer, dan Bapak Ibu undangan yang berbahagia, bertepatan dengan syukur jemaat ini atas ditabiskan dan diresmikannya rumah pastori keempat, kami juga akan mencanangkan dimulainya perayaan hari ulang tahun ke-36 Jemaat GPM Ebenezer 31 Oktober 1986 silam. Kami dimekarkan dari Jemaat GPM Betania, dan dengan pertolongan Tuhan Yesus Kepala Gereja di usia ke-36 tahun ini, Jemaat GPM Ebenezer telah bertumbuh dengan kekuatan 3.948 jiwa dan 947 kepala keluarga yang tersebar di 13 sektor dan 33 unit pelayanan. Syukur ini kita aktakan dari tengah-tengah kebaktian di saat ini, dan sekaligus mengajak semua warga jemaat dan para pelayan untuk berpartisipasi penuh guna menyukseskan perhelatan 36 tahun Jemaat Ebenezer melalui berbagai kegiatan dan perlombaan yang telah digagas oleh tim pelaksana yang hari ini dicanangkan dengan sorotan tema "Jadilah Gereja Lebih dari Angka". Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja yang diutus untuk melayani di Ebenezer, saya mengaktakan pencanangan hari ulang tahun ke-36 Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita dan selama-lamanya Ia memberkati kita. Shalom. Happy 36 years of Ebenezer. Be the church more than numbers.
Saudara-saudara jemaat, mari kita bersekutu bersama di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di sorga, Allah yang kami imani, di dalam Putramu Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Kepala Persekutuan kami. Dari Rumah Pastori 4, Jemaat Ebenezer, di tengah-tengah wilayah pelayanan Jemaat GPM Ebenezer, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu benar-benar kami rasakan dan kami alami. Sebagai manusia, kami minta pengampunan-Mu karena hidup yang kami jalani sampai malam ini ada yang tidak berkenan menurut kehendak-Mu. Tuhan, dari sore sampai malam ini, kami ada dalam persekutuan bersama. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan. Pastori 4, Jemaat GPM Ebenezer selesai dibangun, telah ditabiskan dan siap dimanfaatkan menopang pelayanan di jemaat ini. Tuhan, 2 tahun 6 bulan 17 hari jemaat ini bergumul, panitia bergumul, banyak tantangan dihadapi, tetapi pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya. Apa yang menjadi kebutuhan dalam proses pembangunan, Tuhan siapkan sampai perampungan akhir dan penabisan di hari ini. Karena itu Tuhan, hamba berdoa bagi panitia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang telah bekerja dengan sungguh. Kami percaya, kami mengaminkan kebenaran firman-Mu bagi kehidupan mereka, bagi kerja mereka, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah-Mu tidak pernah akan sia-sia. Kami berdoa bagi jemaat GPM Ebenezer yang berdomisili di Skip di sini, ataupun yang berdomisili di berbagai tempat yang ada di kota Ambon, yang ada di Maluku, ataupun yang ada di luar Maluku. Dalam segala topangan doa, topangan dana atau daya, Tuhan melihat dan Tuhan memperhitungkan itu bagi rumah tangga, bagi pribadi, tetapi juga persekutuan jemaat ini. Bapa di sorga, kami yakin dan percaya sungguh mereka mendasari pekerjaan ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan karena itu, kasih karunia Tuhan akan terus menyertai jemaat ini. Bukan hanya atas penyelesaian pembangunan Pastori 4, tetapi ada pembangunan fisik lainnya yang sementara dikerjakan, termasuk pembangunan gedung gereja di jemaat ini. Bapa di sorga, kami mau berdoa bagi majelis pekerja harian sinode, bagi majelis pekerja klasis,
yang dalam pendampingan bagi jemaat-jemaat di wilayah GPM Klasis Kota Ambon, khusus jemaat Ebenezer ini, Tuhan tetap memberkati. Pakai para hamba pelayan-Mu ini Tuhan, supaya Tuhan terus dimuliakan. Misi Tuhan di Gereja Protestan Maluku, Klasis Kota Ambon, mengalami pertumbuhan, menghasilkan buah-buah pelayanan yang baik. Kami juga berdoa bagi pemerintah Kota Ambon, pemerintah Kecamatan Sirimau, lurah yang ada di jemaat ini berdomisili, diberkatilah Tuhan. Para hamba pelayan-Mu ini, orang-orang suruhan-Mu ini Tuhan Allah, supaya dalam rasa takut kepada Tuhan yang mengutus dan mempercayakan tanggung jawab kota Ambon ini Tuhan, tetap ada dalam shalom, damai sejahtera Tuhan dari waktu ke waktu. Kami berdoa bagi penjabat wali kota yang berkenan hadir dalam penabisan di saat ini. Tuhan tetap memberkati hamba-Mu ini. Pakai dia terus Bapa di sorga, untuk nama-Mu dipuji dan dimuliakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ada di kota Ambon ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi persiapan jemaat ini untuk perayaan hari ulang tahun ke-36 yang hari ini akta pencanangannya telah dilakukan. Biarlah dalam seluruh proses, dalam seluruh kesiapan untuk perayaan hari ulang tahun jemaat ini, Tuhan campur tangan dan pada waktunya syukur dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Kelanjutan acara setelah kebaktian ini kami juga serahkan kepada Tuhan. Tuhan tetap memberkati supaya juga boleh berlangsung bahkan sampai selesai, dan kami semua kembali ke jemaat, bahkan rumah tangga kami. Bapa di sorga, atas nama jemaat ini, panitia, hamba minta pengampunan Tuhan. Kalau dalam proses pekerjaan sampai perampungan akhir dan penabisan di hari ini, ada yang salah, ada yang terjadi di antara mereka, menduka citakan hati Tuhan maupun sesama. Tuhan berikan pengampunan bagi kami semua, bagi jemaat ini, bagi panitia secara khusus. Terima kasih Bapa. Ini kami bawa doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita mengakhiri kebaktian penabisan saat ini, nyanyian rohani 131 ayat 1, 2, dan 3.
bimbing aku yang lemah. Roti sorga, jadilah makananku, jadilah makananku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka Undang untuk ambil bagian di depan untuk proses penumpangan tangan. Jadilah perisaiku, jadilah perisaiku. Dan di dalam air Yordan, angkatlah ketakutan. Bila aku dengan selamat masuk tanah Kanaan. Hormatmu ku nyanyikan, hormatmu ku nyanyikan. Saudara-saudara jemaat, arahkanlah hati dan pikiran serta segenap hidup saudara-saudara kepada Tuhan, dan terimalah janji penyertaan Tuhan. Kiranya Allah dalam Kristus Yesus memberkati dan menguduskan kamu. Kiranya kasih dan kuasa-Nya menyertai dan memberkati Rumah Pastori 4 dan Jemaat GPM Ebenezer seluruhnya, sehingga melalui kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam kasih karunia Allah sekarang dan selama-lamanya. Silakan duduk, kita berdoa syukur, dan selanjutnya kita mengikuti resepsi peresmian. Selamat malam, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang terhormat Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku. Yang kami hormati penjabat Wali Kota Ambon. Yang kami hormati Majelis Pekerja Klasis KPM Kota Ambon. Yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat, para pendeta jemaat, dan Majelis Jemaat GPM Ebenezer. Bapak Ibu, tamu undangan yang kami kasihi, serta para pelayan dan warga jemaat yang berbahagia. Dengan mempersembahkan pujian dan hormat kepada Allah di dalam Kristus dan Roh Kudus, acara resepsi penabisan
dan peresmian Rumah Pastori 4 Jemaat GPM Ebenezer Klasis Kota Ambon dimulai. Laporan Panitia Pembangunan Rumah Pastori 4 Jemaat GPM Ebenezer. Mengawali penyampaian laporan ini, perkenankan saya mengajak kita meneduhkan hati sejenak, seraya mendoakan semua orang yang punya andil dalam pekerjaan pembangunan Rumah Pastori 4 ini, terutama mereka yang telah berpulang ke pangkuan Bapa di sorga. Masing-masing mereka adalah Bapak Dr. Andus Wenang Weno MPD, Wakil Ketua Panitia Pembangunan Rumah Pastori 4 Jemaat GPM Ebenezer yang pada tanggal 7 Maret 2020 silam mendiang Bapak Enang yang meletakkan batu penjuru mewakili panitia ini. Kita juga mengenang almarhum Bapak Martin Lasatira dan Bapak Luki Andre Frigo Sahertian. Mereka pernah berlelah bersama kami dalam pekerjaan ini sebagai majelis jemaat, terutama Bapak almarhum Frigo yang bekerja keras bersama panitia untuk memulai, mengerjakan hingga berupaya menyelesaikan pekerjaan pembangunan ini. Sekalipun kehendak Tuhan berkata lain, mereka berpulang saat pekerjaan ini belum dirampungkan. Izinkanlah saya mengundang kita semua berdiri dan mengambil saat teduh dalam in memoriam mulai. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Laporan Panitia Pembangunan Rumah Pastori 4 Jemaat GPM Ebenezer Klasis Kota Ambon. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Shalom. Yang terhormat Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku. Yang kami hormati pejabat Wali Kota Ambon beserta Ibu
Yang kami hormati Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, yang kami hormati pimpinan harian Majelis Jemaat bersama Majelis Jemaat GPM Ebenezer, yang kami kasihi Bapak Ibu Saudara-saudari, para donatur baik pribadi, keluarga, rumah tangga, instansi maupun organisasi. Badan-badan pembantu pelayanan, seluruh warga jemaat yang berbahagia dan yang kami cintai, para tukang, semua basudara yang telah memberi tenaga bagi pekerjaan pembangunan ini. Segala puji, hormat dan syukur patut dipersembahkan bagi Allah di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus yang telah menunjukkan kasih setia dan memberi limpahan berkat-Nya bagi kita, terutama bagi pergumulan jemaat ini. Bagi pekerjaan pembangunan Pastori 4 Jemaat GPM Ebenezer. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi jemaat dan gereja ini secara lembaga. Pekerjaan pembangunan ini berawal dari dihibahnya tanah dan bangunan rumah lama milik keluarga Tua Su'un Korputi melalui keluarga Tubalawoni Tua Su'un kepada Gereja Protestan Maluku melalui Jemaat Ebenezer Klasis Kota Ambon untuk selanjutnya dipergunakan sebagai rumah pastori 4. Pemberian hibah dari keluarga kekasih ini terjadi di tahun 2015, sekaligus adalah jawaban Tuhan atas gumulan pelayan dan umat di Ebenezer yang saat itu pula menerima amanat Majelis Pekerja Harian Sinode GPM untuk menerima seorang pendeta, jemaat, atau pegawai organik GPM yang dimutasi dari Jemaat Betabara ke Jemaat Ebenezer, Pendeta Yati Salawane Batlayeri. Seiring berjalan waktu, kondisi rumah yang tergolong tua dan bangunan tempo dulu tidak begitu lagi memungkinkan untuk dihuni dan membutuhkan proses renovasi yang berujung pada pembangunan kembali dalam waktu yang baru. Maka melalui keputusan persidangan Jemaat ke-33 Jemaat GPM Ebenezer tahun 2019, diprogramlah pembangunan rumah pastori 4 ini yang diawali dengan pembentukan panitia pembangunan oleh Majelis Jemaat sesuai keputusan nomor 02-KPTS-D-4-D-2-2020 tentang pembentukan dan pelantikan panitia pembangunan rumah pastori 4 Jemaat Ebenezer. Panitia ini adalah Majelis Jemaat pada periodisasi 2015-2020 yang mengakhiri pelayanan di akhir tahun 2022 silam. Proses pembangunan mulai bergerak sejak bulan Oktober 2019 saat memindahkan barang dan mengantar Ibu Pendeta Yati dan keluarga untuk berdomisili sementara waktu di kediaman pribadi keluarga di kawasan Kayu Putih, Desa Soya. Dan Januari 2020 atas perkenan Tuhan, Ibu Pendeta Yati mendapat pengutusan baru sebagai Ketua Majelis Jemaat Bukit Doa Klasis Kota Ambon.
Rabu 23 Oktober 2019, Ketua Majelis Jemaat Pendeta Otis Koritelu, Penatua Ateng Latu Putih, Diaken Frigo Sahertian almarhum, Penatua Sinyo Thomas, Penatua Haris Salinusa, Diaken Max Mailoa, dan Bapak Helawan Hitiao Besi melakukan survei dan lokasi pengukuran luas tanah yang di atasnya akan dibangun rumah pastori 4 yang baru. Selanjutnya, pada Minggu 17 November 2019 dilakukan pembongkaran bangunan rumah pastori 4 yang lama oleh kaum laki-laki jemaat ini dari unsur Majelis Jemaat Pemuda, Wadah, dan Pelayanan Laki-laki. Setelah bangunan rumah yang lama dibongkar, Majelis Jemaat kemudian menyiapkan penggalian kolam untuk peletakan batu penjuru dan pencanangan tiang bermula. Atas kemurahan Tuhan Yesus Kristus, maka pada hari Sabtu 7 Maret 2020, peletakan batu penjuru dan pencanangan tiang bermula dapat dilakukan oleh Sekretaris Klasis Kota Ambon saat itu, Pendeta Dana Lohi Nurimarna, yang diikuti oleh Ketua Majelis Jemaat, Wakil Ketua Panitia, almarhum Dr. Ranus Wenanwenu MPD, dan Kepala Tukang Bapak Yosep Hitipeo. Segala perencanaan yang awal berjalan mulus, tapi kemudian tak berjalan mulus. Tatkala di bulan yang sama, serangan COVID-19 atau virus corona menggemparkan daerah dan kota ini secara khusus sehingga pekerjaan pembangunan berjalan dengan ritme yang lambat dan sering tersendat karena panitia tidak leluasa melakukan usaha penggalangan dana, bahkan para tukang yang tidak bebas melakukan pekerjaan karena larangan keluar rumah, berkerumun, dan pembatasan penggerakan manusia yang diterapkan oleh pemerintah bagi masyarakat di daerah dan kota ini. Sungguh, pada masa-masa itu, kami semua merasakan kesulitan yang sangat serius. Namun dengan sangat membara dan arang yang tak patah, konsolidasi panitia dilakukan sambil terus mengkoordinasi bersama Majelis Jemaat, maka pekerjaan pembangunan ini dilanjutkan kembali walau dengan irama pekerjaan yang variatif. Di tengah-tengah pekerjaan pembangunan yang sedang berjalan cukup lancar, Tuhan melakukan perkara yang bebas. Keluarga dari Kepala Tukang, Bapak Yosep Hitipeu, atau sering ketemu panggil Bapak Ope, dengan mengambil pulang istri Bapak Ope. Waktu itu beliau mengalami kenyataan yang sangat pahit. Namun Bapak Ope justru tidak patah semangat untuk meneruskan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepadanya. Dengan segala uraian di atas, maka sampai pada penabisan rumah pastori 4 Jemaat GPM Ebenezer, dapat kami laporkan hal-hal pokok sebagai berikut. 1. Pekerjaan pembangunan dari peletakan batu penjuru hingga penyelesaian penabisan di hari ini memakai waktu 2 tahun, 6 bulan, 23 hari. 2. Anggaran yang ditargetkan bernilai 1.221.760.000 dan dicapai pada angka 927.085.200.000 rupiah. Jumlah penerimaan dan pembelanjaan ini terdiri dari uang tunai 833.340.000, sumbangan material yang dijadikan uang
Rp89.745.200. Lain-lain Rp5 juta. 3 pendanaan yang menjadikan bangunan ini dapat berdiri megah dan kokoh bersumber dari usaha-usaha panitia, swadaya jemaat, sumbangan syukur khusus dari keluarga-keluarga dalam jemaat, sumbangan dari para donatur, simpatisan dalam hal ini dari luar jemaat GPM Ebenezer. 4. Rincian dan capaian dan pengelolaan belanja pembangunan rumah pastori 4 ini akan disampaikan tersendiri kepada jemaat melalui jemaat GPM Ebenezer. Selanjutnya, pada kesempatan ini, panitia pembangunan patut menyampaikan penghargaan dan rasa hormat yang dalam. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku untuk semua arahan pendampingan. Yang kedua, Majelis Pekerja Klasis Gereja Protestan Maluku, Kota Ambon untuk semua bentuk pendampingan dan kepedulian. 3. Pemerintah Kota Ambon untuk bantuan dan kerjasama dengan jemaat GPM Ebenezer melalui Klasis Kota Ambon. 4. Raja dan pemerintah negeri Soya sebagai pendampingan dan bantuan. 5. Majelis perangkat pelayan dalam jemaat serta seluruh warga jemaat GPM Ebenezer untuk kepercayaannya dan penugasan menjadi panitia pembangunan. 6. Para penyumbang, simpatisan, donatur, baik selaku pribadi dan keluarga, serta lembaga dan badan, terima kasih untuk kesediaan mendengar keluhan, lalu menjadi peduli dan memberi bantuan. 7. Para tukang dan semua basudara yang telah memberi tenaga bagi pekerjaan pembangunan ini. 8. Sektor-sektor pelayanan, unit, wadah-wadah pelayanan, angkatan muda dan seluruh warga jemaat GPM Ebenezer. 9. Spesial untuk Bung Les Apitule. God bless you Bapak Alis. Maaf apabila dalam bekerja ada yang salah, supaya dimaafkan, jangan simpan. 10. Semua pihak yang tidak sempat kami sebut satu persatu, tetapi yang telah dengan tulus dan sungguh membantu pekerjaan penyelesaian rumah pastor 4 ini, kami tidak membalas budi, baik Bapak Ibu dan saudara semua, tetapi doa kami, Tuhan Yesus tetap menyertai dan memberkati selalu. Dalam kenyataan pekerjaan pembangunan ini, panitia sempat mengalami masa-masa sulit dan terkadang hilang arah, bahkan tak sedikit terbentur secara internal maupun eksternal. Hal ini tidak dapat disangkali dan tentu sudah menjadi pengetahuan publik. Karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan penuh kerendahan hati kami memohon ampun kepada Tuhan Yesus dan maaf atas segala kesalahan, kealpaan dan kekeliruan yang telah kami perbuat baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan, terutama perasaan dan penilaian yang telah terlanjur membuat Bapak Ibu saudara-saudari tersinggung, kecewa dan marah, bahkan meninggalkan luka di koral hati yang paling dalam. Sekali lagi, sudilah memaafkan kami yang tak sempurna ini. Selanjutnya di kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati kami memohon kesediaan Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku untuk berkenan memberi arahan dan diikuti oleh sambutan Bapak Pejabat Wali Kota Ambon masing-masing pada kesempatannya.
Demikian laporan ini disampaikan dengan terbuka pada pimpinan Roh Kudus yang telah menuntun dan menggerakkan pekerjaan pembangunan ini hingga dapat diselesaikan dengan segala baik. Demikian laporan panitia pembangunan Pastori 4. Sekian dan terima kasih. Shalom. Dalam hal ini, Rumah Pastori 4, Jemaat GPM Ebenezer, dari Panitia Pembangunan kepada Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku yang diawali dengan pembacaan dan penandatanganan naskah berita acara serah terima.
Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Kota Ambon, Majelis Jemaat Ebenezer. Berita acara penyerahan gedung Pastori 4. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Nyonya Juliana Tuhumuri P. Tempat tanggal lahir, Amet 27 Juni 1969, umur 53 tahun, jabatan Sekretaris Panitia Pembangunan, alamat Jalan Skip Tengah, Ambon. Bertindak dan untuk atas nama panitia, selanjutnya disebut pihak pertama. Yang kedua, nama Pendeta SI Sapulete, jabatan Sekretaris Umum Sinode Gereja Protestan Maluku, bertindak untuk dan atas nama Gereja Protestan Maluku, selanjutnya disebut pihak kedua. Bahwa pihak pertama menyerahkan sepenuhnya gedung pastori dengan ukuran sebagai berikut. Luas tanah sebesar 186 meter persegi, luas bangunan sebesar seluas 138 meter persegi. Beralamat di skip atas RT 004 RW 01, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan batas-batas sebagai berikut. Batas timur atau di bagian timur berbatasan dengan Petuanan Soya, di bagian barat berbatasan dengan Gunung, bagian utara berbatasan dengan Waitomu, dan bagian selatan berbatasan dengan Petuanan Soya. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua serta disaksikan oleh pejabat Wali Kota Ambon. Jumat 30 September tahun 2022. Pihak pertama, Nyonya Juliana Tuhumuri P. SPD. Pihak kedua, Pendeta SI Sapulete MSI. Saksi, Pejabat Wali Kota Ambon, Dr. Andus Bodowin M. Watimena MSI. Pada Bapak Ibu, mohon kesediaan Bapak Sekretaris Umum MPH Sinode GPM, Sekretaris Panitia Pembangunan, dan Bapak Penjabat Wali Kota Ambon untuk menempatkan diri di meja penandatanganan. Kita ikuti bersama penandatanganan prasasti penabisan dan peresmian Rumah Pastori 4 Jemaat GPM Ebenezer oleh Sekretaris Umum Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku dan disaksikan oleh penjabat Wali Kota Ambon dengan didampingi oleh Ketua Majelis Jemaat GPM Ebenezer dan Sekretaris Panitia Pembangunan. Dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama oleh Bapak Sekretaris Umum MPH Sinode GPM, Bapak Penjabat Wali Kota, dan Bapak Sekretaris Klasis Kota Ambon. Ayo buka papan.
habis buka papan seluruhnya baru. Bapak-bapak dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama pengguntingan pita oleh Ibu Pendeta Leni Bakarbesi Rangko Ratat. Kini akan kita ikuti akta penyerahan kunci pintu rumah Pastori 4 Jemaat GPM Ebenezer dari Kepala Tukang kepada Panitia Pembangunan. Kemudian dari Panitia Pembangunan kepada Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku. Dan dilanjutkan dengan pembukaan pintu utama rumah Pastori 4 oleh Sekretaris Umum MPH Sinode Gereja Protestan Maluku. Peta atas nama para tukang dan warga jemaat di sekitar pastori, gedung pastori ini akan menyerahkan kunci kepada ketua atau sekretaris panitia. Selanjutnya diserahkan kepada Badan Pekerja Harian Sinode agar supaya pintu ini dibuka dan dapat difungsikan. Atas nama Panitia Pembangunan Rumah Pastori 4 Jemaat GPM Ebenezer, kami menyerahkan kunci rumah pastori ini dan Majelis Pekerja dan Sinode untuk ditindaklanjuti. Para pelayan dan warga jemaat sekalian,
pelayan dan warga jemaat sekalian, syukur selalu menerima kunci ini sebagai bentuk kasih karunia Tuhan bagi gerejanya, Gereja Protestan Maluku, agar pastori ini menopang tugas-tugas pelayanan gereja ke depan. Selanjutnya, selaku hamba Yesus Kristus, saya dengan ini membuka pintu pastori 4 Jemaat GPM Ebenezer untuk selanjutnya mulai difungsikan, dimanfaatkan oleh pelayan yang diutus untuk melayani jemaat Tuhan di jemaat ini. Kami mempersilakan Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, dan Bapak Penjabat Wali Kota Ambon untuk melakukan peninjauan Rumah Pastori 4 didampingi oleh Ketua Majelis Jemaat GPM Ebenezer, Sekretaris Panitia Pembangunan, dan Kepala Tukang. Penyerahan kunci pintu Rumah Pastori 4 Jemaat GPM Ebenezer dari Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku kepada Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, dan selanjutnya diserahkan kepada Majelis Jemaat GPM Ebenezer sebagai tanda dimulainya penggunaan aset milik Gereja Protestan Maluku ini. Jemaat sekalian, harian sinode yang pekerja kesaksian pelayanan gereja di jemaat ini dan gereja secara menyeluruh. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Selanjutnya atas nama Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, kami menyerahkan kunci Pastori 4 Jemaat Ebenezer bagi Ketua Majelis Jemaat atas nama jemaat ini. Untuk pada waktunya, pastori ini akan dimanfaatkan bagi hamba dan pelayan yang silih berganti akan menempati pastori ini dan menjadi rumah bersama untuk kepentingan pelayanan jemaat. Dengan sukacita karena Tuhan Yesus, mewakili seluruh warga jemaat GPM Ebenezer, selaku pimpinan jemaat kami terima kunci ini. Sebagai tanda rumah ini, rumah Pastori 4 ini siap dimanfaatkan untuk menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan Gereja Protestan Maluku di jemaat GPM Ebenezer. Semoga rumah ini menjadi rumah doa dan rumah berkat bagi jemaat Tuhan ini. Amin. Bersama-sama akan kita ikuti arahan Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku dengan penuh kasih. Iterana Pendeta Cak Sapulete dipersilakan. Ibu Bapak, hadirin para pelayan dan undangan sekalian, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Untuk saudara, salam yang berkenan hadir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kasihi rekan-rekan Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, Bapak Pejabat Wali Kota Ambon yang saya hormati dan kasihi, semua pejabat struktural di lingkup pemerintah Kota Ambon yang berkenan hadir pada saat ini, yang saya hormati dan kasihi, Ibu Lurah Batu Meja yang saya hormati dan kasihi, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pak Sekretaris Klasis dan teman-teman yang kami kasihi, Majelis Jemaat GPM Ebenezer, semua pelayan dan badan pembantu pelayan Jemaat Ebenezer yang kami kasihi, Panitia Pembangunan Pastori 4, Ibu Sekretaris Klasis, Ibu Sekretaris Panitia, dan teman-teman panitia, juga para tukang yang kami kasihi, Ibu Bapak, para undangan lainnya yang berkenan bersama pada momentum sukacita ini yang kami kasihi dan yang kami banggakan, seluruh jemaat GPM Ebenezer. Sekali lagi salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas persekutuan hidup jemaat yang terus terpelihara, dan atas semua pekerjaan baik yang berlangsung di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Juga atas pekerjaan pembangunan Pastori 4 ini, sehingga dapat ditabiskan hari ini. Kita yakin sepenuhnya Tuhan yang meletakkan dasar jemaat ini 31 Oktober 1986
36 tahun lalu, akan terus berkarya dalam setiap upaya membangun jemaat ini saat ini dan ke masa depan. Pertolongan demi pertolongan selalu datang dari Tuhan melalui banyak hati yang digerakkan dan banyak tangan yang terulur untuk menopang pekerjaan-pekerjaan baik membangun jemaat. Karena itu, atas pentabisan pastori ini, makin mengokohkan iman kita untuk berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan pertolongan Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Pastori ini adalah tanda dari pertolongan Tuhan dalam hidup jemaatnya di jemaat yang kudus ini. Jemaat Tuhan, para pelayan, hadirin dan undangan sekalian, pengalaman mengalami Tuhan melalui pertolongan demi pertolongan dari Tuhan hendaknya makin mengokohkan iman jemaat Ebenezer untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar bagi Tuhan dan bagi jemaat yang kita layani. Bahwa bersama Tuhan, pekerjaan-pekerjaan besar dapat kita lakukan. Sesungguhnya dari pengalaman membangun pastori ini, ada pengalaman yang dapat jemaat Ebenezer petik sebagai kekayaan iman. Pastori ini awalnya dirancang untuk bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Tetapi karena COVID-19 baru diselesaikan 2 tahun 6 bulan 23 hari. Jika ini kita refleksikan, maka kita dapat katakan, sungguh rancangan manusia terbatas adanya, tetapi rancangan Tuhan tak terbatas. Tuhan dapat menyempurnakan yang terbatas itu dan menjadikannya indah pada waktunya. Atas rancangan itulah pastor yang 4 ini ditabiskan hari ini. Pengalaman ini memberi pelajaran iman yang penting untuk selalu mendasarkan rencana jemaat di dalam Tuhan yang tak terbatas kasih setianya. Hadirin para undangan yang kami kasihi, pembangunan pastori seperti ini didasarkan pada kebutuhan fasilitas pendukung pelayanan bagi para pendeta yang melayani jemaat. Selama ini jemaat Ebenezer dilayani oleh 3 orang pendeta, sementara jumlah jiwa jemaat kini sudah 3.948 jiwa. Atas dasar rasio pelayan dan umat, maka MPH Sinode menempatkan tambahan 1 pendeta agar kebutuhan pelayanan kepada jemaat dapat dilakukan dengan lebih baik. Karena itu pengadaan pastori ini dan adalah kebutuhan jemaat guna mendukung penambahan pelayan yang ditempatkan di jemaat guna meningkatkan pelayanan kepada warga jemaat. Di balik pengerjaan pembangunan seperti ini sesungguhnya ada harapan agar fungsi-fungsi pelayanan kepada jemaat semakin lebih baik. Karena itu pada kesempatan yang penuh sukacita ini, kami berharap dengan ditambahkannya pelayan firman yang didukung dengan fasilitas pastori yang representatif akan berdampak bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada warga jemaat. Dengan rasio jemaat saat ini dibanding dengan 4 pendeta yang akan melayani, maka rasionya 1 berbanding 987. Maka para pelayan harus bisa melayani dengan cukup ekstra agar kebutuhan jemaat akan pelayanan dapat tertangani dengan baik. Bagi ibu bapak pelayan yang melayani di jemaat Ebenezer dengan rasio pelayan yang demikian membutuhkan strategi pelayanan agar bersama-sama dapat menjangkau seluruh kebutuhan pelayanan
yang ada di Jemaat Tuhan, Jemaat Ebenezer ini. Hadirin dan para undangan yang kami kasihi, Bapak pejabat wali kota Ambon yang kami kasihi, saya menanyakan kawan-kawan majelis jemaat, selain pekerjaan-pekerjaan pembangunan fisik yang dilakukan Pastori 4 ini dan juga gedung gereja Gloria, apa lagi agenda-agenda pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat ini? Kawan-kawan menyebutkan kalau ada isu-isu bersama untuk menopang, memperkuat daya dukung kehidupan di jemaat ini juga dilakukan. Karena itu di jemaat ini ada satu tim yang disebut sebagai tim Kalesang yang juga mengelola isu-isu pelayanan, terutama untuk kebersihan lingkungan, ya, kesehatan lingkungan, pendidikan, dan keamanan. Dan ini ditangani secara koordinatif dan kolaboratif, baik oleh warga gereja profesi pun juga ada unsur pemerintahan di lingkup ini. Dan saya rasa bahwa dengan begitu kita membangun jemaat ini tidak pada aspek-aspek fisik monumental semata, tetapi juga membangun kehidupan pada berbagai aspek sesuai dengan kebutuhan di sini. Dan saya merasa Pak pejabat wali kota, Pak Win, ini bentuk sinergitas bersama juga jemaat dan masyarakat di sini dalam semangat selain untuk isu-isu pelayanan yang dikelola, tetapi juga sinergitas bersama dengan pemerintah kota. Atas apa yang sementara ini dilakukan dan terus diperjuangkan, Majelis Pekerja Harian Sinode berharap bahwa sinergitas bersama dan kolaborasi bersama untuk membangun persekutuan jemaat ini pada aspek-aspek fisik maupun infrastruktur berjalan bersamaan dengan itu. Apa yang tengah dilakukan Ibu Bapak sekalian melalui tim Kalesang ini kiranya dapat terus diperkuat. Ini penting untuk memberi daya dukung lingkungan bagi kehidupan. Juga situasi keamanan bagi kehidupan bersama di sini. Ini penting agar berjalan secara simultan upaya-upaya bersama ini dalam kerangka tugas-tugas bergereja di jemaat ini dan juga di dalam kehadiran bersama dengan seluruh masyarakat di kota ini. Sekali lagi, hal-hal baik, pekerjaan-pekerjaan baik ini terus ditingkatkan, terus diupayakan, terutama sekali untuk memperkuat daya dukung lingkungan bagi kehidupan bersama di jemaat ini, di mana banyak dari warga kita ada di daerah aliran sungai ini dan juga ada di lereng-lereng gunung. Perkuatan daya dukung lingkungan menjadi penting dan agenda yang terus dilakukan secara bersama-sama, secara berkolaborasi. Ibu Bapak sekalian, dari pekerjaan pembangunan ini kita dapat belajar bersama bahwa lewat partisipasi bersama, pekerjaan-pekerjaan dapat kita selesaikan. Pekerjaan pembangunan pastori ini dapat dirampungkan dan ditabiskan hari ini. Lewat dukungan semua pihak,
kebersamaan, dan yang ditumpuhkan pada partisipasi seluruh warga jemaat telah menjadi kekuatan untuk membangun jemaat. Kerelaan masing-masing keluarga berpartisipasi memungkinkan Pastori 4 ini bisa diselesaikan. Semua ini telah membuktikan bahwa dengan bersama-sama berpartisipasi, maka pekerjaan-pekerjaan besar membangun jemaat ini dapat terlaksana. Semua ini seharusnya meyakinkan jemaat Tuhan di sini untuk terus berkarya membangun jemaat ini ke masa depan. Ibu Bapak, warga jemaat sekalian, Bapak Pejabat Wali Kota Ambon, Pak Pejabat, sebelum saya mengakhiri arahan ini, saya mau titipkan satu yang menjadi gumulan para pelayan di sini. Jembatan yang ada di depan pastori ini, Pak Pejabat, menurut teman-teman majelis tadi, ini jembatan sementara. Karena itu saya berjalan bolak-balik, hati-hati sekali tadi Bapak Pejabat. Saya sengaja Bapak Pejabat bejang duluan dulu, baru saya ikut dari belakang. Karena itu atas nama jemaat ini, kami titip mohon perhatian Bapak Pejabat untuk jembatan ini, Bapak. Supaya jemaat bisa datang ke pastori, Bapak. Sekali lagi, Pak Wali, terima kasih. Ya, kami percaya hal ini akan menjadi perhatian Pak Wali Kota. Ibu Bapak sekalian, atas semua bentuk partisipasi jemaat untuk pekerjaan-pekerjaan membangun Jemaat Ebenezer, kami bersyukur. Dan atas nama gereja kami menyampaikan terima kasih. Pertama-tama kepada semua keluarga di Jemaat GPM Ebenezer ini atas segala bentuk partisipasinya. Terima kasih kami sampaikan kepada keluarga Tuasun Korputi, juga keluarga Tubalaoni Korputi. Pastori 4 ini berdiri megah karena ada keluarga dengan ketulusan hati mau memberi bagi pekerjaan pelayanan gereja, dan karena itu Jemaat GPM Ebenezer bisa membangun pastori di atas tanah ini. Kami sungguh bersyukur dan mengapresiasi serta mendoakan keluarga kekasih atas ketulusan hati memberi bagi pekerjaan pelayanan gereja. Kami juga menyampaikan terima kasih Ibu Bapak sekalian kepada panitia pelaksana pembangunan pastori ini yang sudah bekerja keras sehingga pekerjaan pembangunan dapat dirampungkan dan ditebiskan hari ini. Kami mengingat saudara-saudara panitia yang telah menyelesaikan pertandingan imannya bersama dengan pekerjaan pembangunan pastori ini. Dan kepada mereka kami sampaikan terima kasih, juga kepada keluarga-keluarga kami sampaikan terima kasih, apresiasi dan doa bagi Ibu Bapak, saudara-saudara semua. Kami menyampaikan juga terima kasih kepada majelis jemaat dan semua pelayan yang selalu bahu-membahu mengkonsolidasikan dan menggerakkan warga jemaat untuk terus membangun jemaat Tuhan di sini. Majelis pekerja klasis Kota Ambon di dalam peran-peran koordinatifnya dan pendampingan bagi jemaat Ebenezer. Kami juga pada kesempatan ini
Selaku gereja menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Ambon, Pak Pejabat Wali Kota, dan semua jajaran pemerintah kota atas topangan dan kemitraan strategis bersama gereja untuk melayani jemaat dan masyarakat di kota ini. Juga para camat, Ibu Lurah yang berkenan hadir, terima kasih untuk kemitraan bersama gereja. Secara khusus di Klasis Kota Ambon dan di Jemaat Ebenezer. Kami tak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua donatur, pribadi-pribadi yang tergerak hati untuk menopang pekerjaan-pekerjaan di Jemaat Ebenezer dan secara khusus menopang pekerjaan pembangunan pastori ini. Untuk semua yang turut berpartisipasi bersama, sekali lagi atas nama Gereja Protestan Maluku, kami menyampaikan terima kasih banyak. Untuk semua yang diberikan, Allah sumber segala berkat, akan memenuhi segala keperluan jemaat ini. Dan Bapak Ibu sekalian, menurut kekayaan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita percaya kasih setia Allah akan menyertai pekerjaan-pekerjaan membangun jemaat dan menyertai kita semua ke masa depan di dalam kasih-Nya yang tak terbatas itu. Tetaplah setia sesuai pengakuan dalam moto kita, aku menanam, Apolos menyiram, dan Allah yang memberi pertumbuhan. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Kuasa memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Lepas ku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan
Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sukacita bersama bagi jemaat GPM Ebenezer hari ini, sebab untuk pertama kalinya Bapak Penjabat Wali Kota Ambon berkenan hadir di tengah persekutuan kita. Untuk itu akan kita ikuti sambutan penjabat Wali Kota Ambon dengan Itrana Bodewin M. Watime, dipersilakan. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tabia. Ya, terima kasih. Yang saya hormati dan kasihi Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Ibu Wakil Ketua, Ibu Leni, Pak Sekum, Pak Cak, Ibu Nancy, lalu Pak Rudi tadi ada, dan Ibu Betty. Jadi Bapak Ibu warga jemaat Ebenezer mesti bersyukur karena hari ini ada 5 orang MPH yang hadir di acara ini. Ini luar biasa. Betul Pak Sekum 5 itu? Ya, yang sampai 6 lebih kurang 1. Ya. Yang beta hormati Ketua Klasis, oh tidak ada, Pak Sekretaris Klasis beserta MPK Klasis Kota Ambon, Bapak Ibu anggota DPRD Kota Ambon yang berkenan hadir, ada Pak Jeli dan Ibu Juliana, ya. Ini anggota dewan yang luar biasa yang selalu mendampingi warga masyarakat di seputaran Skip sini. Beta sudah tahu itu. Makasih Bapak Ibu. Yang beta hormati para pimpinan OPD yang berkenan hadir bersama saya di malam ini, Ketua Majelis Jemaat GPM Ebenezer yang saya hormati, para Majelis Jemaat GPM Ebenezer serta seluruh perangkat pelayan
dalam jemaat beserta umat yang diberkati Tuhan, panitia pembangunan Pastori 4 yang baru saja ditabiskan dan diresmikan, yang beta kasihi, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Dalam suasana penuh sukacita di hari ini, malam ini, atas pentabisan dan peresmian Rumah Pastori 4 Jemaat GPM Ebenezer Klasis Kota Ambon, saya mengajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, karena hanya atas kasih dan penyertaan-Nya yang begitu besar bagi kita, sehingga pergumulan Jemaat Ebenezer selama ini telah terjawab lewat diselesaikannya pembangunan Pastori 4 ini. Untuk itu atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Ambon, saya mengucapkan selamat atas pentabisan dan peresmian bangunan Pastori 4 Jemaat GPM Ebenezer Klasis Kota Ambon di hari ini. Peresmian Pastori ini membuktikan bahwa kehidupan berjemaat di lingkungan Jemaat GPM Ebenezer semakin bertumbuh dan berkembang ke arah pembangunan, teristimewa pembangunan masyarakat Kota Ambon yang memiliki spiritualitas iman yang tinggi. Hal ini tentunya sejalan dengan visi pembangunan pemerintah Kota Ambon, yakni Ambon yang harmonis, sejahtera, dan religius. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya percaya dengan kehadiran pastori ini, maka hamba Tuhan yang melayani di tempat ini dapat lebih fokus pada tugas pelayanan untuk meningkatkan keimanan umat dan masyarakat. Pastori selain sebagai tempat bernaung hamba Tuhan dan keluarga, juga berfungsi sebagai tempat untuk mengevaluasi aktivitas pelayanan, serta tempat untuk menggumuli serta mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan dalam menunaikan tugas pelayanan. Dan kiranya pintu bangunan pastori ini terus terbuka selebar-lebarnya guna menyokong pelayanan dan orientasi sosial gereja, bukan sebaliknya malah membentengi gereja menjadi sebuah menara gading yang tidak memiliki nilai dan makna bagi masyarakat. Karena itu peresmian pastori ini harus disambut dengan ucapan syukur dan terima kasih serta doa dari kita semua. MPH Sinode dan Bapak Ibu hadirin sekalian, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan terkait dengan acara kita di malam ini, yaitu yang pertama, saya mengajak seluruh warga jemaat Ebenezer untuk turut mendukung semua program pemerintah, sambil terus mendoakan Kota Ambon yang kita cintai ini, agar damai dan sejahtera, serta kemuliaan Allah terus memancar dari kota ini. Itulah yang menjadi spirit kita bersama dalam membangun Kota Ambon yang maju, mandiri, religius, lestari dan harmonis berbasis masyarakat. Yang kedua, tingkatkan selalu kerukunan dan kerjasama antar umat beragama. Sebab kemajuan kota ini sangat ditentukan oleh keharmonisan dan toleransi yang kuat di antara ketong orang bersaudara. Tingkatkan pula emansipasi dan partisipasi dalam semua aspek pembangunan. Jangan mudah terhasut oleh isu-isu yang mengancam keutuhan bangsa dan negara. Teruslah bekerja dengan sungguh-sungguh sebagai bagian dari warga Kota Ambon, terus berkarya dan beraktivitaslah tanpa ada rasa takut dan khawatir terhadap isu-isu tersebut. Ketiga, saya sangat mengharapkan dukungan dan bantuan para pelayan, jemaat dan segenap warga masyarakat terhadap tugas dan tanggung jawab yang saya emban untuk memimpin dan menata layani kota ini. Keempat, perlu saya sampaikan juga bahwa terkait dengan aspirasi dan keluhan masyarakat, pemerintah Kota Ambon sejak beberapa minggu terakhir ini telah melaksanakan sebuah program yang namanya program Wajar.
Wali Kota Jumpa Rakyat yang dilaksanakan selama 2 jam di setiap hari Jumat mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Timur yang bertempat di teras Balai Kota Ambon. Bapak Ibu Saudara semua, wajar 2 jam ini adalah sebuah program yang beta lakukan untuk bisa mendapatkan informasi yang cukup tentang kebutuhan-kebutuhan masyarakat di Kota Ambon. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang punya permasalahan di lingkungannya, permasalahan di negerinya, permasalahan di kelurahannya, bisa langsung bertemu dengan saya di hari Jumat jam 8 sampai jam 10 untuk menyampaikan seluruh keluhan Bapak Ibu. Dalam kurang lebih 5 kali pelaksanaan wajar yang sudah kita lakukan, seluruh persoalan yang disampaikan dan itu yang sifatnya bisa kita lakukan, menyelesaikan persoalan itu di hari itu kita langsung lakukan. Yang membutuhkan biaya atau anggaran yang besar, kita tampung untuk diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Jadi kalau air senjalan, kalau ada hal-hal yang prinsip yang Bapak Ibu rasakan, silakan sampaikan ke kami pada program wajar dimaksud. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu ketika terjadi bencana di kota ini, longsor dan banjir, beta berkunjung ke beberapa titik untuk melihat lokasi-lokasi yang ditimpa bencana tersebut. Salah satu yang beta kunjungi adalah di daerah sini, daerah Skip. Sampai ke atas sana di atas gunung. Yang ada longsor di salah satu rumah warga di depan sana, masih ke atas sana lagi. Nah, pada saat ketong lewat jalan ini, beta dan Pak Jeli waktu itu sama-sama, lalu ada yang sampaikan, Pak tolong lihat ketong pun jembatan ini juga. Jembatan, karena waktu itu ini pastori kayaknya selesai lalu tinggal finishing saja. Beta tanya kenapa dengan jembatan ini? Menurut mereka dan Pak Jili juga sampaikan, jemaat ini rencana kalau bisa pendeta, ketua majelis jemaat ada punya mobil. Mungkin ada, betul tahu? Ada ya? Oh belum ada. Nah, jadi sebelum mobil ada, ketua bikin jembatan dulu. Jadi jembatan ini nanti tahun depan ketua bikin untuk mobil bisa masuk. Ya. Mobil bisa masuk supaya kalau Bapak Ketua Majelis Jemaat so ada mobil, saya parkir pilih jalan di muka. Tapi bisa masuk ke dalam sini, ya terlindungi mobilnya dan aktivitas masyarakat, umat untuk mau datang ke pastori ini semakin lebih leluasa. Saya takut jatuh seperti Pak Sekom tadi. Beta juga sebenarnya lihat kondisi jembatannya, jadi kita ragu-ragu Pak Sekom. Tapi kalau sampai pastori ini bisa jadi, berarti orang lalu lalang aman. Jadi kita berani jalan saja. Jembatannya akan ketum bikin permanen untuk yang lebih baik. Jadi itu menjawab apa yang Pak Sekom sampaikan. Beta sudah bilang Kadis PU pada saat itu, pada saat ketum datang tinjau bencana itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan tim Kalesang. Bapak Ibu Saudara semua, salah satu persoalan utama di kota ini yang terus bikin keton sentau mau bikin akan bagaimana adalah soal sampah. Sampah ini, ya beta sudah bilang sentau berapa banyak kali bahwa satu hari di kota ini ada 220 ton sampah yang dihasilkan oleh warga kota ini. Pemerintah kota berusaha untuk tiap hari sampah itu diangkut sampai ke tempat pembuangan akhir. Keton terkendala soal jumlah armada. Jumlah armada ini kalau keton bagi untuk seluruh kelurahan, desa, negeri di Kota Ambon yang mampu. Tetapi dalam keterbatasan yang kita miliki, kita selalu berusaha untuk ya minimal setiap hari sampah di semua tempat pembuangan sementara bisa kita angkut.
Nah, pemerintah kota juga berupaya untuk bukan sekedar ketong menyelesaikan sampah dengan tampung, angkut, dan buang. Tetapi ketong sudah mulai masuk dengan metode pengolahan sampah yang lebih maju. Nah, ada beberapa desa kelurahan yang ketong sudah jadikan sebagai percontohan pilot project untuk pengolahan sampah terpadu. Ketong juga berencana untuk memberikan kewenangan pengolahan sampah itu kepada desa kelurahan negeri. Jadi nanti mobilnya kita serahkan ke desa kelurahan, tosa kita serahkan dan lain-lain, gerobak, supaya sampah terkelola seperti di kota-kota yang lain, langsung ditangani oleh desa kelurahan. Ya, semakin kecil ruang lingkupnya, itu dia akan semakin efektif. Yang lain pun kita akan terus berusaha. Nah, dalam rangka itu, pemerintah kota mau menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara semua, jangan buang sampah di kali. Ya. Jangan buang sampah lagi di kali. Tim Kalesang terima kasih pasti sudah lakukan sosialisasi membantu pemerintah kota. Karena apa? Kalau buang sampah di kali bukan saja nanti akan menyebabkan meluapnya air di kali kalau sampah sudah menumpuk, tetapi ketumpung lautan di bawah di teluk menjadi tumpukan tempat menampung sampah. Ya. Buang sampah pada tempatnya dan pada waktunya. Waktunya jam berapa? Jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Kalau warga Kota Ambon sadar untuk buang sampah di jam itu, maka siang hari tamu-tamu yang datang, ketong yang beraktivitas di dalam kota, saya akan lihat sampah di tunggu malam, langsung buang lagi di siang hari. Ini ketong mengajak, menghimbau, karena pemerintah yang bisa kerja sendiri. Pemerintah bukan Superman. Pemerintah bukan apalagi Batman dan lain-lain. Pemerintah hanya terdiri dari kumpulan manusia-manusia biasa yang juga terbatas dalam banyak hal. Pemerintah kota dalam menyukseskan berbagai program pembangunan. Beta di Ambon Timur kemarin beta bilang terlalu banyak hal yang menyebabkan pemerintah harus berterima kasih kepada GPM. Ya. Nah, karena itu lewat kesempatan ini juga kami mau berterima kasih sekaligus mohon dukungan supaya seluruh program-program kerja, program pembangunan pemerintah Kota Ambon bisa terlaksana dengan baik. Ya. Kalau itu bisa terlaksana dengan baik, maka warga Kota Ambon yang juga termasuk di dalamnya warga atau umat GPM di Kota Ambon ini akan sama-sama ditingkatkan kesejahteraannya. Beta kira itu yang mau disampaikan Bapak Ibu. Selamat kepada seluruh perangkat pelayan dan umat Jemaat GPM Ebenezer atas peristiwa besar yang terjadi dalam jemaat ini di malam ini, peresmian Pastori 4. Ya, semoga pastori ini dapat bermanfaat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Umum MPA Sinode tadi. Sekali lagi saya sampaikan selamat dan semoga Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja akan terus memberkati kita sekalian sebagaimana moto Gereja Perusahaan Maluku yang ketong imani bersama, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabia. Demikianlah acara resepsi penabisan dan peresmian Rumah Pastori 4 Jemaat GPM Ebenezer di saat ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu
serta doa, dukungan, dan kebersamaannya bagi pembangunan hingga penabisan dan peresmian Rumah Pastori 4 Jemaat GPM Ebenezer. Kami mengundang Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, Bapak Penjabat Wali Kota, dan Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, serta Bapak Ibu tamu undangan untuk menikmati jamuan makan malam yang telah tersedia di bagian dalam dan samping kanan Rumah Pastori 4 ini. Itrana otis pung mata kail tagay, Akang tagay di bibir salmaneti. Pastori ampa suka laleng sagala bae, tagal tete manis pung sayang sing barenti. Sabar. Selamat bersyukur dan bersukacita untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kalesan dalam rumah, kalesan yang belajar, kalesan Ebenezer Manisir. Kalesan, coba saudara tuang hati jantung, mari katorang baku gandeng tangan, katorang hidup biara hidup, orang saudara di Ebenezer. Coba buka mata nganga kiri kanan, sebanyak kau jadi yang sini sana, jangan bangku tangan, mari bakira kalesannya. Mau sampai kapan tatong hidup begini, Jo Ebenezer tunggu ale deng betang, berdia support di sini sana, sampai di jalan sampai dalam kali. Banyak anak tak lupa jam belajar, judi dan mabuk bikin cabaruni. Coba saudara, mari kalesan Ebenezer. Kalesan dalam rumah dan kintal sampai di jalan. Kalau lihat ada sampah tak akan, lah buang akan di tempat sampah. Kalesan ada dapur jam belajar, coba saudara, supaya orang lebih tambah pintar, lah dapat hidup jadi orang berguna. Kalesan diri dari rupa-rupa kejahatan, berhenti judi, berhenti mabok, sehingga laki dan bini anak. Ingat Bang Firman di pinggir rumah, jangan rela sampai lupa waktu. Katong kalesan supaya hidup jadi lebih baik. Mari saudara, katong kalesan hidup, kalesan Ebenezer. Kalesan tinta rumah, kalesan jam belajar, kalesan Ebenezer Manisir. Kalesan, coba saudara tuang hati jantung, mari katorang baku gandeng tangan, katorang hidup biara hidup, orang saudara di Ebenezer. Lah buka mata nganga kiri kanan, sebanyak kau jadi yang sini sana, jangan bangku tangan, mari bakira kalesannya. Mau sampai kapan katong hidup begini, Jo Ebenezer tunggu ale deng beta,
tak lihat kotor di sini sana. Sampah di dalam sampai dalam kali, banyak anak lalu pojang belajar. Judi dan mabuk bikin cabaruni. Coba saudara, mari kalian sang Ebenezer. Kalian sang dalam rumah dikimpal sampai di jalan. Kalau lihat ada sampah, angkat-angkat, lalu akan ditampas sampah. Kalian sang dengan puncak belajar, coba saudara, supaya dorang lebih tambah pintar, lah dapat hidup jadi orang berguna. Kalian sang diri dari rupa-rupa kejahatan. Berhenti berhenti mabuk, syarina laki dan bini anak. Ingatan firman di pinggir rumah, jangan rela sampai lupa waktu. Sokong salesa supaya hidup jadi lebih baik. Kalian sang dalam rumah dan kita sampai di jalan. Kalau lihat ada sampah, angkat-angkat, lalu angkat ditampas sampah. Kalian sang anak pun jam belajar, coba saudara, supaya dorang lebih tambah pintar, lah dapat hidup jadi orang berguna. Kalian sang diri dari rupa-rupa kejahatan. Berhenti judi, berhenti mabuk, syarina laki dan bini anak. Ingatan firman di pinggir